memakai handphone lebih dari 8 jam dalam satu hari. Handphone merupakan benda kecil yang selalu kita bawa kemana-mana. Benda kecil yang selalu siap membantu kita dalam keadaan apapun. Pernah nggak sih kalian berpikir bagaimana kalau di dunia ini tidak ada handphone? Pasti begitu banyak hal yang bikin kita untuk memerlukan handphone. Seperti yang kalian tahu, dengan adanya handphone dan internet, semua serba praktis dan mudah. Mau makan, minum, atau bepergian itu pasti mudah. Karena kalian bisa langsung pesan lewat aplikasi yang ada di handphone. Mau belanja kebutuhan juga, sama kok, kalian bisa pesan langsung lewat handphone. Bahkan sekarang banyak sekali hal yang bisa kita lakukan lewat handphone, seperti browsing, baca berita, dan lain-lain. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, kalau kita berkunjung ke tempat umum, kita butuh handphone untuk scan barcode. Kalau saja kita tidak bawa handphone, pasti paniknya tidak karuan, karena handphone dapat memudahkan kita. Di zaman seperti sekarang ini, orang tua sudah menyibukkan anaknya dengan memberikan handphone, sehingga pikiran mereka sudah tidak lagi ditanami jiwa sosial. Mereka akan terus tumbuh seiring dengan perkembangan handphone. Mereka saling berdekatan, bahkan berkomunikasi setiap hari. Tapi, apakah mereka bisa saling merangkul? Sementara, tangan mereka hanya disibukkan dengan handphone. Tapi sadar gak sih, handphone juga menjauhkan kita. Yang jauh mungkin mendekat, tapi yang dekat justru jadi jauh. Di tempat-tempat nongkrong yang pemandangannya bagus, kebanyakan orang justru lebih fokus dengan handphonenya sendiri, dibandingkan berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ironisnya, handphone juga dapat membahayakan kita. Mereka lebih sering menatap layar kaca daripada melihat sekeliling. Karena mereka akan terus-menerus dan merasa nyaman sehingga terbiasa, sehingga mereka tidak bisa terlepaskan dari apa yang namanya handphone. Mereka tidak lagi saling bertegur sapa karena kepala mereka sudah digerakkan dengan sinar di layar kaca handphone. Maka dari itu, mereka hanya bisa menunduk dan menunduk, sehingga sudah tidak ada lagi dan sudah tidak peduli lagi dengan lingkungan sosialnya. Karena seolah-olah sudah terisolasi dengan yang namanya handphone. Hampir setiap harinya, banyak kejahatan yang terjadi secara digital dan handphone sayangnya memudahkan untuk kejahatan tersebut. Tak hanya itu, banyak remaja masa kini yang kecanduan terhadap handphone, terutama ketika bermain game online. Dan yang paling parahnya, banyak orang yang menyempatkan diri untuk bermain handphone ketika sedang berkendara. Padahal, orang tersebut bisa kehilangan fokus pada lalu lintas, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan dapat terjadi. Padahal, hal tersebutlah yang menimbulkan resiko kecelakaan. Ramainya ujaran kebencian, fitnah, dan bahkan yang paling terbaru mensinyalir adanya ujaran kebencian yang ditujukan kepada mantan. Bagaimana melihat fenomena kemunculan kelompok penyebar kebencian di media sosial? Seperti yang kita ketahui, dengan adanya handphone dan sosial media dapat memudahkan kita dalam berkomunikasi. Akan tetapi, banyak sekali orang yang menyalahgunakan kecanggihan teknologi tersebut. Salah satunya ialah hate speech di sosial media. Hal tersebut muncul dikarenakan pemahaman kebebasan berpendapat merupakan hak mutlak yang diberikan kepada mereka. Oleh sebab itu, bijaklah dalam menggunakan handphone. Karena meskipun handphone dapat memudahkan kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari, jika disalahgunakan bisa berdampak negatif loh, dan secara tidak langsung dapat membahayakan kehidupan kita yang akan datang. Terlalu sering bermain handphone juga dapat menyebabkan dampak buruk bagi kita semua, khususnya kita atau di kalangan remaja.
Kamu yang mengendalikan handphone, bukan handphone yang mengendalikan kamu.